Di Pulau Mandala, Dewi Taranga menikah dengan salah satu dewa di sana. Ia sangat bahagia karena memiliki 2 anak yang tampan dan kuat. Beberapa bulan kemudian, Taranga melahirkan anak lagi. Namun, kali ini anaknya itu terlihat begitu kurus dan sakit-sakitan. Anak ini dia beri nama Maui. Taranga sangat menyayangi Maui. Akan tetapi, orang-orang bilang bahwa anak yang sakit-sakitan harus dibiarkan di luar. Suami Dewi Taranga kini tak memperdulikan Taranga lagi. Taranga pun menjadi bingung, apa yang harus dia lakukan. Dengan terpaksa, Taranga membawa putranya keluar dari rumah. Dalam kegelapan malam, tibalah Taranga di tepi sungai. Ia kemudian menemukan sepotong tulang. Diguratkanlah nama Maui di tulang tersebut. Setelah itu, Taranga mengalungkan tulang itu ke leher Maui. Maafkan ibu sayang, semoga dewa-dewa menjagamu. Taranga lalu kembali ke rumah. Makin sedihlah hati Taranga ketika mendapati suaminya telah meninggalkan dirinya dan anak-anaknya. Taranga menangis di kamarnya, memikirkan bagaimana keadaan Maui yang telah ia biarkan terapung di lautan. Keesokan harinya, seorang nelayan menemukan bayi yang terapung. Didapatinya nama Maui dari kalung tulang yang tergantung di leher bayi itu. Maui, nama yang indah. Kamu akan menjadi orang yang hebat dan kuat. Nelayan tersebut dengan senang hati merawat dan menjaga Maui. Tak disangka, Maui tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan kuat. Maui pun menjadi pemuda yang berperangai baik dari kecil. Ia sudah diajarkan banyak hal, termasuk memancing, agar mendapatkan banyak ikan. Sambil memeluk Maui dengan penuh kasih sayang, nelayan itu berkata, Maui, kini kamu sudah dewasa. Saatnya engkau bertemu dengan kedua orang tuamu. Terima kasih ayah, engkau telah menjaga dan merawatku. Aku tak akan melupakan semua jasamu. Perasaan sedih masih menyelimuti Maui saat berpamitan dengan nelayan yang balek hati itu. Maui lalu memulai perjalanannya untuk menemukan orang tuanya. Jalan yang harus dilewatinya adalah laut yang panjang dan membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai di tepian. Sesampainya di tepi laut, dia melanjutkan perjalanannya melewati hutan. Tak lama kemudian, dia melihat rumah-rumah berjejer. Saat itulah, Taranga yang berada di luar rumah, melihat kalung yang dikenakan Maui. Ia pun langsung menghampiri Maui, dan memeluk putranya yang selama ini ia rindukan itu. Taranga kemudian mengajak Maui masuk. Sayangnya, saudara-saudara Maui tak menyukai kehadiran Maui. Mereka pun membuat rencana jahat, mereka akan memancing saat pagi-pagi sekali, ketika Maui masih terlelap. Dengan begitu, ibu mereka akan mengetahui kemalasan Maui. Namun, ternyata Maui tahu apa yang direncanakan saudara-saudaranya itu. Keesokan paginya, Maui bangun sebelum matahari muncul. Dia pergi menuju tepi lautan, kemudian bersembunyi, dan menutupi tubuhnya di perahu yang akan ditunggangi kakaknya untuk memancing. Tak lama kemudian, terdengar suara kakak-kakaknya. Hahaha, Maui yang malas itu masih tidur nyenyak? Pasti ibu akan memarahinya. Hai, aku sudah berada di sini. Betapa terkejutnya saudara-saudara Maui. Mereka pun hanya bisa terdiam. Maui dan saudara-saudaranya kemudian berlayar hingga ke tengah lautan. Saudara-saudara Maui ingin Maui memancing lebih banyak, karena mereka berpikir bahwa Maui adalah anak yang pintar. Akhirnya, Maui melepaskan kail ajaibnya ke tengah laut. Sesaat kemudian, ada yang tersangkut di kailnya. Maui dan saudaranya pun menarik kail itu dengan kuat. Olahlah, ternyata Maui mendapatkan sebuah pulau yang indah, besar, dan memiliki harta karun di atas pasir pulau tersebut. Saudara-saudara Maui pun berebut ingin mendapatkan bagian dari pulau itu. Mereka bahkan mulai berkelahi. Sayangnya, akibat perkelahian tersebut, batu besar yang ada di pulau tersebut perlahan terbelah menjadi 2, dan lama-kelamaan mengecil. Saudara-saudara Maui sangat ketakutan dengan kecerobohan yang telah mereka lakukan.
Mereka pun segera pergi meninggalkan Maui sendirian di pulau itu. Namun, Maui justru melepas kepergian saudara-saudaranya dengan lambaian tangan dan senyuman. Ya, Maui telah mengambil alih semua yang ada di pulau itu. Dan kini, pulau itu dikenal dengan nama Pulau Mandala.